lagi, bisa diputar lagi. Oke. Yang kemarin adalah tugasnya membuat blog atau di blogspot atau di WordPress ya. Sekarang saya mau share untuk menggunakan di sini adalah menggunakan blogspot ya. Oke. Di sini ada blogspot.com. Ya. Untuk pertemuan ini nanti kita ngubah template yang ada di blogspot diganti dengan template yang saya sediakan. Ini lumayan bagus templatenya. Ada dari template khusus untuk e-commerce, jadi untuk membuat web pembelajaran itu ada di situ. Oke, sebentar, di sini akan saya buat dulu. Nanti tampilannya pilihnya sih kayak gini. Ya, akan tampilannya seperti ini. Jadi ini buat sendiri. Di situ ada home, ada kontennya apa saja. Itu kemudian ada nama di sini yang bisa dihubungi, kalau di blog juga bisa. Kemudian di sini juga ada barang-barangnya yang dijual apa, kemudian ada harganya juga, gitu kan. Yang saya lakukan seperti itu. Ini kemudian ini barang-barangnya, semuanya ada. Sampai dengan mengubah kontaknya. Di sini kan masih kontak yang lama, jadi bisa diubah di situ. Endingnya kita sampai dengan membuat yang namanya web untuk e-commerce gitu. Web untuk pembelajaran itu sendiri. Oke, di sini saya mempunyai template. Saya bukakan dulu templatenya. Ya, ini ada template yang di situ bentuknya adalah script HTML atau menggunakan media bahasa pemrograman web. Di sini ada template-nya ini. Bisa kelihatan ya template-nya ya. Kelihatan ini. Nah, template ini nanti di copy semuanya, gitu kan. Di Ctrl A, Ctrl C, ya di copy semuanya. Kita masukkan template itu di blog yang sudah kita bangun, gitu kan. Ini kalau di Blogspot itu ada di tema atau theme, gitu kan. Nah, di sini ada perubahan theme. Nah, theme yang sudah dipilih itu pilih customize ya. Customize, kemudian di situ ada edit HTML. Nah, di halaman edit HTML ini semua template yang sudah ada itu dihapus semuanya ya, berarti bisa ada Ctrl A kemudian del atau delete ya, ganti atau paste dengan template yang sudah nanti akan saya berikan kepada Anda. Nah, nanti dari template yang sudah ada tinggal di save aja, tinggal nanti di save. Oke. Nanti hasilnya template itu di sini adalah theme review sekarang available. Ini kalau jaringan internetnya lama ini seperti ini gitu. Kalau internetnya cepat itu langsung muncul, nanti akan bentuknya sama seperti yang sudah saya tampilkan tadi, akan seperti ini gitu. Nah, ini sudah saya buat sendiri. Kemudian ada logo bola, ini juga sudah saya buat sendiri di situ. Ini gambar laptop, gambar motor, ini saya ngambil dari yang ada di dalam komputer atau di internet yang sudah di-download.
kemudian kita pasangkan di situ di bagian apa? Masangnya seperti biasanya ada di bagian yang namanya pos. Gitu. Ngepostnya ada di mana? Gitu. Seperti biasa lah. Gitu. Pos gituan, new post, kemudian kasih apa, disimpannya di mana, gitu. Kasih labelnya di mana. Gitu. Ya, hyperlink atau format atau sebagainya. Gitu. Ini ada di sini, dipapis saja. Kemudian ya intinya sekarang pertemuan hari ini silakan nanti Anda ubah dulu template yang sudah ada, ya, template bawaan dari Blogspot atau WordPress yang gratis itu diubah dengan template yang sudah saya kasihkan nanti langsung akan saya share. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan, monggo silakan. Untuk Mbak Kusnul, Mas Aji, Mbak Dea, monggo silakan kalau ada pertanyaan, sama Mbak Devi. Monggo ada pertanyaan, silakan. Mas Aji mungkin. J, halo. Belum ada yang tanya? Belum, Pak. Oke, ya nanti kalau ini di materi yang kemarin yang tadi malam saya share, silakan jenengan bisa absensi di situ seperti biasanya di bagian komentar, silakan tuliskan nama dan NIM, ya, ya. Dan nanti di apa namanya di pertemuan depan kita akan ngoprek ngoprek isi konten-konten yang sudah ada, caranya bagaimana diganti sesuai dengan apa passion Anda. Jadi sesuai dengan web yang nantinya Anda mau isi apa gitu, jual apa gitu ya. Kemarin bagus juga dari teman-teman yang sudah nge-create webnya atau blognya, bagus gitu kan. Tapi nanti kita akan buat ini menggunakan website atau template yang di situ ya lebih cenderung ke e-commerce gitu kan, lebih ke apa namanya penjualan gitu kan. Berarti harus menampilkan produk-produk yang di situ bisa diklik produknya, kemudian tercantum harga dan sebagainya. Tapi web ini masih webnya adalah statis ya, masih hanya tampilan saja, belum terinteraksi dengan database yang bisa untuk dibuat untuk transaksi itu, barangnya stoknya habis apa enggak itu belum bisa di sini. Ini webnya statis. Kalau mau seperti itu harus yang berbayar, artinya kita menyediakan database, kemudian database itu diinstal di penyedia layanannya, entah di di hostingnya, kemudian kita install aplikasinya. Tapi kita belum gitu. Cukup menggunakan template yang ya sudah 70% lah tentang e-commerce gitu kan. Pas banget dengan tampilan dari jual beli gitu. Oke. Ada pertanyaan? Pak mau tanya. Ya, Bang Nur. Sebentar, Mbak. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Kusnul. Kan kemarin saya pas ngumpulin tugas itu pakai WordPress lah. Tadi kan Bapak pakai Blogspot itu bebas milihnya atau gimana?
Oh, kemarin menggunakan WordPress. Ya, Nggih. kemarin ada yang kedua kemarin saya membuat lagi menggunakan Blogspot ya, tutorial menggunakan Blogspot itu. Mungkin bisa digunakan dua-duanya. Nanti kita bandingkan gitu kan. Kita bandingkan bisa nggak sih template yang sudah saya buat itu di-create di dalam WordPress, tapi kemudian nanti akan diubah lagi. Tapi yang sekarang yang saya sediakan sekarang itu khusus untuk yang Blogspot, Mbak. Gitu. Ya, gitu, Mbak. Nggih, Pak, makasih. Ya, ya, oke. Yang lainnya monggo silakan. Mas Aji mungkin. Ini ketua kelasnya Mbak Dea ya, bukan Mas Aji. Punten sih kayaknya deh bukan saya. Apa? Mbak Devi bukan Mbak Dea, Pak. Oh, ya. Yang sekarang di kampus itu Mbak Dea apa Mbak Kusnuli ya? Di kampus Mbak Devi sama Mas Aji. Mbak Devi sama Mas Aji, Pak. Mbak Dea dan Mas Aji itu di kampus gitu. Mbak Devi sama Mas Aji di Oh, Mbak kampus. Devi belum masuk apa ya? Ini Mbak Devi sudah ya? Oh iya Mbak Devi sama Mas Aji ya. Oke. Ya. Oke, gitu Mbak Devi. Ada pertanyaan Mbak Devi? Template-nya saya belum nyoba sih, Pak. Kenapa Mbak? Saya belum coba template-nya, jadi masih bingung. Oh, tidak di kampus. Ya. Mas Haji yang di kampus ya. Oke. Ya, itu ya. Nanti ini video ini akan saya rekam, kemudian nanti akan saya share di Classroom aja. Oke, mungkin itu yang bisa. Ada pertanyaan lagi? Mbak mau tanya sedikit. Iya, silakan. Itu kalau misalnya blog itu sih cuma buat passion atau bisa itu ya Pak? Ngasilin kayak uang kayak gitu kalau misalnya jualan lewat blog? Oke, itu namanya terhubung dengan AdSense gitu kan. Jadi gini, web itu kalau Anda daftarkan di AdSense gitu kan di situ ada AdSense-nya. Nanti kalau didaftar di AdSense, tapi kan sekarang ada syaratnya, yaitu 10.000 view gitu kan, baru bisa monetize. Monetize artinya bisa berpenghasilan dolar gitu kan. Tetapi kalau sebelum memenuhi itu ya belum bisa. Makanya kalau Anda sekarang buat kemudian sering promosi menggunakan website gitu akan lebih bagus gitu. Jadi seumpama promosi produk lewat WA, tapi yang bisa di WA itu bukan gambar produknya, tapi mungkin adalah link websitenya supaya mereka itu semua masuk ke dalam website tersebut. Nah, itu akan menaikkan view gitu kan. Setelah banyak view, nanti Anda bisa mendapatkan reward gitu kan. Tapi syarat utama harus memenuhi 10.000 view baru bisa gitu kan. Ya seperti saya di YouTube saya itu sudah banyak dulu, sudah berbayaran, sudah monetize, tapi kena aturan baru. Nah, ternyata ada subscribe yang saya belum memenuhi gitu kan. Subscribe-nya harusnya kan 1.000, nah saya belum memenuhi 1.000. Tapi dulu itu masih 100 saja sudah bisa. Nah, sekarang pakai 1.000 gitu kan. Jadi kembali lagi saya belum monetize lagi. Monetize itu artinya bisa menghasilkan uang gitu. Gitu, Mbak. Minat untuk membuat website yang bisa banyak view-nya ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Enggak apa-apa nanti situ. Nanti ya, tapi kerja seperti itu mungkin tahap awal jenengan
bergabung dengan para blogger adsense gitu kan. Kalau di Facebook juga banyak sih blogger adsense. Nah, tetapi ya mungkin ada sedikit curang gitu. Jadi saling view, saling memberikan notifikasi gitu. Biasanya akan seperti itu. Tapi itu jangan terlalu sering dilakukan hal itu karena akan bisa mengakibatkan ke ban gitu kan, ke banned gitu. Berapa kali kok sehari view-nya bisa melebihi dalam 1 jam itu dengan keadaannya tidak wajar gitu. Nah itu bisa mengakibatkan. Atau dibuka berkali-kali dengan satu alamat IP yang sama, ya itu juga nggak bisa. Itu bisa mengakibatkan adsense-nya hilang. Gitu kan. Oke. Ada tanya lagi, monggo. Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti bisa Anda praktekkan di blog Anda, tentunya nanti akan saya share di Classroom. Dan video ini juga akan share di Classroom. Oke, itu terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.